Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran YI Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang otorisasi user yang merupakan kelanjutan dari autentikasi user. Otorisasi user ini disebut juga dengan Role Based Access Control atau yang disingkat RBAC, yang nanti diperuntukkan untuk membagi hak akses user yang sudah terautentikasi. Otorisasi user nanti mencakup proses melalui admin yang memberikan hak akses kepada user yang sudah terautentikasi, serta proses pengecekan izin akun pengguna untuk memverifikasi bahwa user telah diberikan akses ke sebuah aplikasi. Hak istimewa dan preferensi yang diberikan untuk akun resmi bergantung kepada izin pengguna yang disimpan secara lokal atau di server yang sudah diautentikasi. Pengaturan ini tentu saja ditetapkan oleh admin dari sebuah aplikasi. Di dalam YI Framework, kita bisa melanjutkan autentikasi user yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan buat otorisasinya, role based access control-nya. Kita menggunakan vendor atau extension MDM Soft. Nanti kita gunakan YI2 admin. Nanti sumbernya bisa dilihat di github.com/mdmsoft/yi2admin. Untuk instalasinya seperti biasa gunakan Composer. Ya, Composer require mdmsoft yi2admin, kita menggunakan versi 2. Ya, baik, kita kunjungi dulu GitHub-nya atau dicari dulu di mesin pencari yi2admin. Nanti di sini ada vendor mdmsoft yi2admin. Ya, kita buka. Ya, ini teman-teman kelanjutan dari YI2 user, yaitu YI2 admin. Untuk instalasinya, kita pilih salah satu versinya, kita coba versi 2 menggunakan Composer require mdmsoft YI2 admin versi 2. Ini saya copy, kita masuk ke command line ke project kita YI2. Ya, perintahnya cukup Composer require seperti biasa, tidak menggunakan .var. Composer require mdmsoft yi2 admin, kita ambil versi 2. Sekali lagi, ini membutuhkan koneksi internet yang stabil, seperti kita menginstal extension yi2 user pada video sebelumnya. Ya, kita enter. Ini membutuhkan sekali lagi koneksi internet yang stabil. Sambil menunggu proses instalasi selesai, kita akan melakukan konfigurasi. Kita kembali lihat dokumentasinya. Ya, untuk dokumentasinya di sini ada lebih lanjutnya. Kita klik more. Ya, teman-teman, cukup banyak yang dikonfigur. Basic configuration-nya ini ada di konfigurasi utama aplikasi YI kita, yaitu ada di config web.php, tambahkan modul baru. Ya, kalau kita lihat slide-nya, teman-teman, di sini menambahkan modul admin, kelasnya mdf admin. Di sini nanti ada layout left menunya, artinya menu-menu terkait dengan otorisasi user itu ada di sebelah kiri. Lalu untuk layoutnya kita ambil dari yang sudah ada, yaitu di views layout main.php. Ya, ini kita tambahkan. Ya, kalau di sini ya tidak ada menu kirinya, kita tambahkan menu, atau di sini kalau teman-teman nanti baca lagi akan mendapati konfigurasi yang lain. Nah, ini ya, layout left menu seperti itu. Ya. Oke, ini saya copy dulu, nanti kita tambahkan di modul ya yang sudah ada. Kemarin sudah ada modul user, sekarang modul admin. Ya, ini saya copy ya ke config web.php. Ya,
Pada video sebelumnya kita sudah menambahkan modul user, sekarang kita tambahkan modul baru yaitu modul admin untuk otorisasi usernya. Lalu teman-teman ada layoutnya ya, kita lihat dokumentasinya. Nah, ini layout left menu, artinya kita bisa menambahkan menu di sebelah kiri untuk autentikasi user. Bisa juga nanti right menu, bisa juga top menu. Kita coba tab left menu saja ya. Ini tambahan lagi, jadi sebelumnya modul user, sekarang modul admin ya. Satu lagi untuk layoutnya ya, sudah disediakan juga di slide ya, atau dibaca di dokumentasinya juga ada. Main layoutnya diarahkan ke views layout main.php biar nanti template-nya sama yang sudah kita setting sebelumnya ya. Baik, tambah lagi ya. Di sini biasanya kalau copy paste dari PowerPoint ya, perlu ditarik dulu ke atas, di enter ya. Oke teman-teman ya, atau saya ambil saja dari project yang sudah ada. Kalau copy paste dari PowerPoint biasanya ada karakter yang sedikit berbeda ya. Ini yang sudah jadi ya, main layout PHP. Oke, seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, konfigurasinya adalah di komponen, menambahkan out manager class YI role based access control di komponen ya, di konsol ya. Yang pertama adanya di modul ya, atau kita lihat project yang sudah ada ya, nanti di components ya, menambahkan out manager ya. Atau kita lihat juga dokumentasinya teman-teman. Di sini ada juga cukup banyak ya konfigurasinya. Ya, intinya nambah modul baru, nanti di komponen ditambahkan ini modules ya. Di sini ada contoh juga penggunaan dasarnya, dan nanti ada user manajemennya. Ya, baik teman-teman, saya ambil saja dari project yang sudah ada. Tambahan role based access controlnya ada di area komponen. Yang pertama ya, di config komponen, tambahkan saja paling atas gitu ya. Ya, ini tambahan role based access controlnya atau otorisasi usernya out manager dari nanti kelas role based access control DB manager. Kita juga bisa nanti pakai PHP manager karena kita connect ke database, kita gunakan DB manager seperti itu. Ya, seperti di konfigurasi awal ya, setelah proses instalasi. Oke teman-teman, selanjutnya yang dikonfigurasi bukan hanya di komponen web config web.php, juga di config console itu ada komponen tambahkan juga out manager kelas YI role based access control DB manager. Ya, selain menambahkan role based access control di komponen di file config web.php, tambahkan juga, ini saya copy ya, yang ada di config console.php. Nah, di sini ada components juga, ditambahkan di paling atas boleh, di tengah juga boleh, paling bawah juga boleh, yang penting di area komponen. Ya, ini saya tambahkan di komponennya console.php yang sama-sama berada di folder config di aplikasi YI kita. Jadi di dua tempat ya. Pertama di config, ini saya simpan dulu. Di config web.php ada komponen, tambahkan out manager. Lalu di config console ada komponen, tambahkan pula out manager ya. Oke, kita lihat dulu proses instalasinya sudah selesai. Ini sekali lagi membutuhkan teman-teman proses
instalasi menggunakan internet yang stabil kondisinya. Kalau enggak nanti tidak selesai atau nanti terputus seperti itu. Baik, sudah selesai. Nah, kita lihat secara fisik di source code-nya apakah ada vendor baru MDMsoft. Kita lihat di folder vendors ya. Vendor MDMsoft, oke, sudah ada. Di sini ada YI2 admin siap pakai. Oke, konfigurasinya apa lagi ya? Setelah itu kita lakukan migrasi database terkait autentikasi. Jika kita lihat di database ya, di perpustakaan sudah ada tabel user, yang belum adalah tabel-tabel terkait otorisasi user. Ya, kita lihat nanti ada tambahan tabel apa, kita lakukan migrasi database. Ya. Nah, ini dia teman-teman, kita karena menggunakan tadi DB Manager, yang pertama opsional ya. Kita migrasi database-nya nanti menggunakan YI Migrate, Migration Path, YI Role Based Access Control Migration. Ini saya copy. Yang pertama opsional ya, karena kita menggunakan tadi kelas YI Role Based Access Control DB Manager, kita gunakan yang kedua. Ini saya copy teman-teman ke konsol lagi. Ya, kita migrasi akan di migrate nanti terkait dengan otorisasi user, nanti ada tabel-tabel out ya. Ya, kita ini jawab yes. Baik, nah, akan ada tabel-tabel out. Oke, sudah sukses, sudah ada 4 migration yang tereksekusi. Kita lihat database kita yang sebelumnya belum ada tabel-tabel out. Ya, sekarang kita refresh. Oke, ada out assignment, out item, item child, sama rule-nya. Ya, baik, ini sudah selesai. Sekarang selanjutnya setelah kita melakukan instalasi, konfigurasi, dan migrasi database, lalu kita lihat perubahan database-nya. Nanti URL yang kita bisa gunakan ada di dokumentasi juga. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi untuk melihat nanti role based access control-nya cukup /admin. Nanti ada /role, /permission, dan seterusnya gitu ya. Baik, kita login dulu sebagai admin. Jadi yang ngelola user nanti harus admin. Kalau bukan admin nanti nggak bisa. Ya, apakah ada tambahan lagi konfigurasinya? Kita lihat di basic configuration ya. Oh, ada lagi aksesnya teman-teman, nanti yang diizinkan apa aja ya. Site bintang itu artinya site controller di action apapun diizinkan, admin diizinkan, lalu some controller, some action juga diizinkan ya. Saya ambil aja dari project yang sudah ada di config web.php ya. Nah, setelah modul nanti ada aksesnya apa saja. Di dalam dokumentasi juga boleh diambil. Jadi config web.php setelah modul terakhir, modul admin ya, di dalam modul ya, ini akhir modul. Sini ada role based access control-nya, RBAC gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman, sekarang yang diizinkan dari access control-nya ada site/bintang. Artinya ini semua site controller, misalnya home, about us, galeri, memang diizinkan. Bintang artinya semuanya, karena kita belum ngeset otorisasi usernya, sementara boleh dulu. Lalu login dan logout tentu saja boleh ya, karena kalau tidak didaftarkan allow actionnya nanti nggak bisa login, nggak bisa logout. Jadi yang penting bisa login, bisa logout gitu ya. Itu dipersilakan, karena kalau login kan harus masukkan username dan passwordnya, sedangkan logout nanti menghapus sessionnya gitu ya. Sementara ini bintang, semua action diperbolehkan. Nanti kalau sudah terotorisasi usernya, teman-teman ini kita komen gitu ya. Baik, ini saya simpan ya, karena kalau ini saya komen teman-teman nggak bisa masuk ke halaman backend aplikasi atau bisnis prosesnya, misalnya pengarang, buku, dan seterusnya. Ini kita coba file, save.
Ya, kita buka aplikasinya, ini dia. Walaupun kita berhasil login, Nasrul, passwordnya Nasrul 12345 tanda seru. Ya, teman-teman, di sini data pengarang ini masih diizinkan ya. Oh, salah buka aplikasi, mohon maaf. YI2-nya menggunakan angka YI2 ya. Ya, lalu web. Ya, ini teman-teman data saya shift reload ya. Shift reload. Ini sudah login atas nama Nasrul, ini admin ya. Data pengarang, nah forbidden. Karena nggak diizinkan ya, forbidden nih teman-teman. Oke, jadi teman-teman settingan awalnya diizinkan dulu semuanya. Ya, low actionnya di aksesnya diizinkan dulu semuanya. Nih saya simpan. Coba kita refresh lagi di aplikasinya, teman-teman. Oke, sekarang boleh ya. Tapi kalau sudah terotorisasi user-usernya, teman-teman nanti kita komen yang bintangnya. Baik, saya akan ke admin dulu karena alamatnya admin. Ya, di sini ada 3 user, boleh tambah dulu 1 ya mungkin. Kalau untuk ke user berarti tambah dulu alamatnya di video sebelumnya user admin. Ya, tambah dulu 1 atau 2 user baru yang otomatis terkonfirm ya sama adminnya. Misalnya Iyut boleh, username-nya Iyut. Passwordnya kita samakan Iyut 12345 tanda seru. Ya, campuran angka, lalu teks sama spesial karakter. Oke, sudah terbuat. Tambah 1 lagi mungkin ya. Fawaz. Username-nya Fawaz. Passwordnya kita samakan Fawaz 12345 tanda seru. Kita simpan. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah memiliki 5 user yang semuanya sudah otomatis terkonfirmasi kalau yang dibuat kan sama admin. Tapi kalau register nanti menunggu konfirmasi dari admin, gitu ya. Baik, misalnya nanti yang admin ada 2, Nasrul sama admin gitu ya. Yang nanti kita buat role base-nya 3 misalnya teman-teman ya, admin, manager sama staff ya. Manager sama staff misalnya. Kalau manager misalnya Iyut, staff Fawaz sama Inaya. Baik ya. Teman-teman, kita ke menu adminnya role based access control /admin. Ya, di sini ada 5 user. Sekarang kita daftarkan dulu semua routing yang sudah terbuat dari bisnis proses ya. Jadi sebenarnya untuk step by stepnya ini bebas, mau setting role dulu boleh, permission boleh, atau kita ke routing dulu, routes ya. Oke, semua routing misalnya teman-teman peminjaman, penerbit, pengarang gitu ya. Nanti kita setting hak aksesnya. Ini kita teman-teman kita klik lalu tekan shift tanda panah ke bawah. Ya, sampai akhir ya. Di sini ada site control juga, ada pengarang, penerbit. Ini kita klik tanda hijau. Ya. Jika ada nanti sebuah controller yang kita tidak inginkan masukkan, nanti tinggal klik tanda merah, diklik-klik saja. Ya, routing-routingnya apa yang tidak enggak jadi kita klik tanda merah, gitu ya. Itu yang pertama. Ya, jadi teman-teman untuk role based access control memang kalau bisa di akhir, ketika semua bisnis proses CRUD dari bisnis proses yang ada sudah dibuat semuanya, sehingga nanti teman-teman sudah tercakup semuanya. Karena kalau kita setting role based dulu sebelum selesai bisnis prosesnya, nanti nambahnya satu-satu gitu ya. Setiap ada CRUD yang baru tambah, setiap ada yang baru tambah ya. Baiknya memang di akhir gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita buat roles ya. Rolesnya kita buat 3 ya. Yang pertama teman-teman, yang lain nggak wajib diisi
Yang pertama administrator gitu ya. Administrator. Tadi ada dua, admin dan Nasrul ya. Ini kita create. Ya, oke. Kalau admin bisa semua ya. Routingnya bintang saja. Nggak perlu di blok semua. Slash bintang artinya bisa semua. Ini kita teman-teman, tanda panah ke kanan. Atau nanti kita settingnya belakangan boleh juga. Sekarang kita buat dulu role based access controlnya. Kita tambah lagi. Ini baru admin. Yang kedua manager kali ya. Manager. Oke. Tambah lagi satu lagi staff ya. Create role lagi staff. Oke. Ada 3 ya. Oke, sekarang kita buat permission. Ya. Create permission. Ya, namanya pertama administrator permission. Ya, oke, seperti itu. Yang lain nggak wajib diisi ya. Tambah dulu, ya nanti settingnya belakangan. Yang kedua, manager ya, manager permission. Oke, kita create. Oke, terakhir teman-teman staff permission. Staff permission. Oke, ya kita create. Baik teman-teman, kita sudah memiliki 3 permission. Langkah selanjutnya adalah setiap permission nanti kita set hak aksesnya. Misalnya kalau admin nanti hak aksesnya apa saja, tentu saja semuanya gitu ya. Kalau manajer apa saja ya. Oke, kita admin dulu di permission. Ini ada view-nya, ada edit dan hapus. Kita view dulu si administrator permission. Ya, ternyata admin belum ada hak akses satupun. Nah, kalau admin kan bisa semua teman-teman ya. Nah, ini berarti kita klik slash bintang, artinya semua routing yang ada itu memang diperbolehkan untuk admin sampai nanti mengelola user. Karena di sini ada user admin gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi cukup kita pilih slash bintang aja, artinya semua routing itu memang bisa untuk siapa? Administrator permission. Ya, kita klik tanda panah hijau. Oke, sekarang permission untuk manager. Permission untuk apa? Manager. Kita klik tanda mata. Atau yang paling bawah dulu boleh gak? Boleh. Ya. Ya, untuk staff teman-teman. Ini kita klik staff dulu. Ini bebas-bebas saja ya teman-teman ya. Misalnya kalau staff yang boleh ya nanti ngelola buku, ngelola misalnya pengarang, penerbit, kategori, sama satu lagi anggota. Untuk transaksi peminjaman staff nggak boleh. Misalnya ini contoh aja ya. Ini contoh kecil sederhana aja ya. Karena semua bisnis proses sudah kita buat gitu ya. Nanti kalau si staff nggak boleh ngelola peminjaman buku ya, gitu ya. Kalau kita lihat aplikasi teman-teman, ini saya new tab dulu. Peminjaman walaupun belum ada datanya, nanti si staff nggak boleh nanti akses CRUD peminjaman gitu ya. Oke, itu contohnya. Oke, kita setting dulu untuk staff ya. Permission untuk staff. Kalau staff yang boleh hanya master data, misalnya anggota boleh gitu ya. Anggota bintang artinya yang terkait dengan routing kontrol anggota boleh, create, delete, index, update, view boleh gitu ya. Jadi nggak mesti semua. Lalu teman-teman buku bintang. Oke. Lalu misalnya kategori bintang ya. Ini perlu waktu memang ya. Teman-teman pengarang, penerbit dulu ya, penerbit bintang boleh semuanya, pengarang boleh semuanya gitu ya. Atau nanti per detailnya juga boleh, misalnya si staff nggak boleh ngapus, berarti nanti satu-satu teman-teman, pengarang create, delete create, index, pengarang index, pengarang update gitu ya.
kecuali mungkin pengarang delete ya. Jadi setiap staff nggak bisa ngapus data misalnya gitu ya. Kalau ingin lebih detail lagi dipersilakan. Tapi saya yang inti-intinya saja, anggota buku ke kategori penerbit pengarang. Peminjaman nggak boleh ya. Pengarang, penerbit saya cek dulu kategori buku anggota. Oke, cukup segitu teman-teman untuk anggota. Ya. Sekarang kita lihat lagi teman-teman, admin permissionnya /bintang. Ya. Nah, nanti ini juga boleh. Apa yang dilakukan manajer sama yang dilakukan staff pasti admin bisa. Maksudnya begitu. Ya, tapi kalau udah /bintang pasti bisa semua ya. Jadi permission milik manajer sama staff itu bisa dilakukan sama admin. Gitu ya. Jadi semacam sub-sub gitu ya. Nah, yang belum kita setting adalah sekarang permission untuk manajer. Manajer kita klik view-nya, tanda matanya. Nah, apa yang dilakukan oleh staff ya, nanti si admin bisa, manajer bisa gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nanti setting misalnya tadi teman-teman anggota bintang, terusnya buku bintang gitu, nggak perlu. Karena apa yang dilakukan staff itu bisa dilakukan sama manajer. Jadi kita cukup menambahkan apa yang belum hak aksesnya, role based access controlnya untuk manajer adalah tadi peminjaman ya. Karena apa yang dilakukan staff bisa dilakukan sama manajer. Kita tinggal tambah teman-teman, peminjaman. Pinjaman apakah sudah dibuat si RUD-nya? Kalau enggak memang nanti dibuat dulu ya. Penerbit pengarang, oh ternyata belum dibuat teman-teman. Berarti kita tambahkan dulu ya peminjaman ya. Oke teman-teman, ini kita ke GI dulu, localhost YI2, terusnya web. Kita belum setting ya agar begitu dipanggil projectnya langsung ke halaman utama, itu belum disetting. Pada video selanjutnya yang selalu kita akan setting web ya, lalu GII. Oke, kita akan buat model peminjaman yang belum ya. Nama kelasnya, modelnya peminjaman ya, kita generate. Oke, selanjutnya si RUD generator ya, ini dia app model tadi peminjaman ya. Searching modelnya peminjaman search, app models peminjaman source ya, controllernya app controllers peminjaman controller ya. Path-nya by default aja ada di app view sesuai nama controllernya. Oke teman-teman, kita preview lalu kita generate. Nah sekarang kita lihat, kita refresh dulu ya. Berarti tadi yang untuk si admin belum ada peminjaman ya. Tapi kalau udah /bintang pasti bisa ya. Oke teman-teman, kita lihat apakah peminjaman sekarang sudah ada. Atau kita refresh dulu ya, permission ya. Lalu teman-teman manajer peminjaman, kita lihat penerbit pengarang, atau ke root dulu ya, ke root dulu. Ini kita refresh, apakah ada yang baru? Ya harusnya memang seperti itu ya teman-teman. Settingnya ini paling akhir kalau semua bisnis proses sudah dibuat. Ada ya, peminjaman sudah masuk. Sekarang ke permission, manager permission. Tadi apa yang dilakukan staff bisa dilakukan oleh manajer, cuma staff nggak bisa melakukan CRUD peminjaman. Penerbit ya, dicari dulu teman-teman apakah peminjaman sudah masuk ke sini, atau kita cari aja ya /peminjaman. Nah ini dia teman-teman ya, peminjaman bintang. Oke. Jadi ya, manajer selain apa yang dilakukan permission staff bisa,
ditambah peminjaman. Kalau staff nggak bisa peminjaman, ya. Oke, teman-teman, ini sudah ke setting semua. Sekarang berarti setiap role kita atur permission yang sudah dibuat. Oke, administrator, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lakukan ini. Kita ambil aja dari permission yang sudah disetting. Kalau admin, ya, ini teman-teman berarti administrator permission atau permission miliknya manajer sama staff pasti bisa gitu ya. Ini kita klik tanda hijau. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil routingnya satu-satu karena routing itu sudah dikelompokkan sama permission. Oke, sudah ya. Ini untuk admin. Sekarang role untuk manajer. Manajer tentu saja apa yang dilakukan staff permission staff itu bisa, oke. Sama tentu saja untuk dirinya sendiri, manager permission. Ya, oke, sudah. Terakhir, roles untuk staff. Ya, kita klik view-nya, tanda matanya. Nah, kalau staff hanya untuk staff aja, gitu ya. Jangan sampai teman-teman salah pilih ya, admin ya, jangan ya. Jangan sampai salah pilih. Kalau staff ya staff permission saja. Jadi kita dengan mengkelompokkan routing di dalam permission, kita nggak perlu lagi pas setting roles, ngambil satu-satu lagi, nggak perlu. Karena sudah dikelompokkan di permission, ya. Oke, teman-teman, semuanya sekarang sudah ada, di setiap role ada permissionnya. Admin sudah ada, gitu ya, dicek dulu. Manager sudah ada, ya, begitu pula juga dengan staff itu sudah ada. Ya, terakhir teman-teman, assignment. Nah, Nasrul sebagai apa, admin sebagai apa, role-nya kita setting satu-satu. Sekarang Nasrul dulu. Nasrul role-nya ya sebagai administrator. Jadi teman-teman dari atas ke bawah ya settingannya ya. Nasrul sebagai administrator, nggak perlu permission lagi gitu ya, karena tadi setiap role sudah ada permissionnya masing-masing. Ya, assignment lagi. Sekarang admin. Admin ya sebagai admin. Administrator role-nya, mohon maaf ya. Oke, assignment lagi. Inaya dan Fawa sebagai staff misalnya ya. Inaya sebagai staff. Oke. Assignment lagi. Iyut sebagai manager misalnya ya. Kita klik tanda hijau. Terakhir Fawas teman-teman sebagai staff, sama seperti Inaya. Ya, oke, kita cek sekali lagi. Nasrul sebagai administrator, role base-nya. Terusnya admin sebagai administrator, role base-nya. Ya, Inaya sebagai staff, oke. Youth sebagai manager. Fawas sebagai staff. Oke, sudah semua selesai teman-teman. Oleh karena itu, karena sudah kita setting role based access control-nya masing-masing user, maka di sisi konfigurasi yang tadinya low action-nya bintang, ini kita komen. Artinya yang diperbolehkan hanya site/bintang, misalnya home, about us, galeri, ya, kontak gitu ya. Lalu login dan logout. Itu saja diizinkan. Ya, untuk yang belum terautentikasi. Yang sudah terautentikasi nanti sesuai role base-nya masing-masing. Oke, ini saya simpan teman-teman. Lalu kita buktikan di sisi aplikasi. Ini kita logout dulu. Ya, kalau belum login memang bisa /site bintang ya. Nah, galeri bisa, kontak bisa, login juga bisa gitu ya. Cuma kalau data pengarang kan login dulu ya. Data penerbit login dulu. Nah, sekarang loginnya sebagai admin Nasrul ya. Passwordnya Nasrul 12345 tanda seru. Ya, Nasrul bisa semua. Ya, ke peminjaman walaupun belum di input bisa ya. Ke pengarang penerbit bisa. Nasrul juga dia bisa ke teman-teman user. Ya, oh user admin, mohon maaf, user admin alamatnya ya. Bisa apa? Ngelola user. Oh, ada penerbitnya ya. Penerbitnya saya hapus dulu. Belum ada menunya. Harusnya dibuat menu dulu ya, biar nggak ngetik manual. Nah, boleh ya. Terusnya Nasrul karena sebagai admin dia boleh kelola role based access control. Oke, gitu ya. Saya logout sekarang sebagai staff dulu deh. Misalnya Inaya ya.
Passwordnya Inaya, saya samakan semua. 1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Inaya pastinya nggak boleh ke user admin, karena ini hanya untuk administrator ya. Forbidden, Inaya nggak boleh, apalagi mengelola role based access control. Ke user aja nggak boleh, apalagi ke role based access control, harusnya nggak boleh. Forbidden ya, Inaya boleh pengarang, boleh penerbit, master data boleh semua ya, buku sama anggota. Oke, walaupun belum ada anggotanya ya. Peminjaman boleh nggak? Tadi di role based access controlnya nggak boleh ya, karena dia sebagai apa? Staff. Forbidden. Nah gitu ya. Sekarang kita logout. Satu lagi sebagai manajer, login Iyut ya. Yang sebagai manajer Iyut. Passwordnya itu sama, Iyut 1, 2, 3, 4, 5 tanda seru ya. Oke, boleh semua ya, dan master data pasti boleh semua, termasuk peminjaman yang tadi staff nggak boleh. Iyut karena sebagai manajer boleh akses peminjaman, nah boleh ya, tetapi Iyut nggak boleh akses user admin, ini nggak boleh, forbidden, karena dia bukan administrator ya, apalagi Iyut sebagai manajer dia akan mengelola hak akses atau role based access control atau otorisasi ya, admin saja. Bolehkah dia? Nggak boleh, forbidden. Jadi yang boleh hanya administrator. Atau terakhir admin ya, yang belum kita coba. Admin, passwordnya sama, admin 1, 2, 3, 4, 5 tanda seru. Pastinya master data boleh ya, peminjaman juga boleh. Terusnya teman-teman user admin pasti boleh. Terusnya ngelola role based access control atau otorisasi pastinya juga boleh, karena admin dan Nasrul sama-sama administrator. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang otorisasi user atau role based access control. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.